kenapa orang Cina atau orang Chinese itu mereka lebih kaya daripada orang-orang pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ikhlas di sini di channel Zero to One. Nah, di sini tempat kalian bisa belajar bagaimana pengembangan diri, bagaimana caranya kalian menghandle mindset kalian, bagaimana caranya mengembangkan mindset kalian agar bisa lebih berproduktif lagi, lebih bermanfaat lagi untuk sekitar dan lebih bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Saya ada mendapatkan pertanyaan dari teman, tapi sebenarnya pertanyaan ini bukan pertanyaan khusus, sudah umum banget ya ditanyakan sama banyak orang-orang. Jadi pertanyaannya adalah kenapa orang Cina atau orang Chinese itu mereka lebih kaya daripada orang-orang pribumi. Nah, sebenarnya untuk jawaban paling umumnya ya ada dua hal. Kenapa kok mereka bisa lebih terlihat kaya daripada kita? Pertama, populasi mereka tidak sebanyak pribumi. Jadi kalau kita populasinya tidak terlalu banyak, berarti kan kita bisa melihat, kita tidak bisa melihat semuanya. Kita cuma hanya melihat sedikit dari mereka yang mereka memang pertama dari saat itu posisinya lagi kaya ya, pertama. Terus kedua, ini ada kaitannya dengan perlakuan diskriminatif dari Orde Baru kepada para orang-orang yang keturunan Tionghoa tadi. Jadi saya pernah mendengar cerita dari teman-teman bahwa dulu pada masa Orde Baru orang-orang Tionghoa itu tidak diperbolehkan mendaftar atau bekerja di bidang pemerintahan. Mereka tidak boleh jadi PNS, mereka tidak boleh jadi tentara dan lain-lain. Itu cerita yang saya dengar. Saya tidak tahu datanya seperti apa, cuman yang saya dengar seperti itu. Jadi pada saat itu satu-satunya pilihan bagi orang-orang Chinese, satu-satunya pilihan bagi para keturunan Tionghoa ini adalah mereka harus berwirausaha dan menggeluti bisnis. Kayak gitu. Nah, jawaban khusus itu tadi jawaban umumnya ya. Saya ingin menjawab secara khususnya. Jadi jawaban saya kali ini adalah karena saya melihat dari seorang mentor saya. Jadi balik lagi, saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan pialang dan kepala cabang dari perusahaan pialang tersebut adalah mentor saya pribadi. Jadi beliau mentoring saya dari saya yang memang kondisinya tidak tahu apa-apa, mindset buruk. Saat itu mindset saya sangat pangcut sekali lah ya. Sampai saya dididik sama dia, saya diajarkan cara mindset, cara sales dan marketing hingga saya bisa mencapai penghasilan maksimal 30 juta per bulan. Saya pernah merasakan itu. Nah, akhirnya saya bisa pada saat itu saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata mentor saya ini yang namanya Pak Jimmy ini adalah definisi sebenarnya daripada orang Chinese. Nah, ada beberapa ciri-ciri yang akan saya jabarkan kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana sih cara kerjanya Pak Jimmy ini. Simak ya. Nah, yang pertama, Pak Jimmy ini sangat menghargai waktu. Selama saya 2 tahun bekerja di perusahaan pialang, saya sekalipun tidak pernah melihat Pak Jimmy ini terlambat. Saya tidak pernah melihat beliau ini terlambat masuk kantor. Karena mungkin teman-teman yang pernah merasakan bekerja di pialang ya, kita itu Senin sampai Sabtu itu harus banyak bertemu orang. Memang kalau nasabah minta kita bertemu untuk hari Minggu, kita ketemu hari Minggu saat itu. Nah, kadang kita bertemunya itu tidak cepat. Kita memang spend time banyak bersama nasabah untuk membuat mereka nyaman bersama kita dan akhirnya mereka mau jadi nasabahnya kita. Kadang pun minggu sampai minggu malam, bahkan minggu subuh pun kita pernah, dan akhirnya kita Senin harus masuk kantor lagi. Nah, pernah suatu waktu itu kapan ya Pak Jimmy, dulu kita ada acara, saya lupa acaranya apa, sampai hari Minggu jam 1 malam. Jam 1 malam, jam 2 malam baru kita bisa pulang. Dan Seninnya masuk, Pak Jimmy itu datang paling pagi. Sementara kita ini datangnya mungkin ada yang terlambat, ada yang enggak. Hanya saja kondisi kita saat itu masih masih capek, masih ngantuk. Tapi Pak Jimmy ini tidak pernah terlihat mengantuk. Beliau ini terlihat selalu segar. Beliau ini selalu tepat waktu dan mereka sangat menghargai waktu.
Jadi pernah saya saya tanyakan juga langsung Pak Jim, kenapa sih Pak Jimmy tidak pernah terlambat, tidak pernah capek atau tidak punya waktu untuk keluarganya? Saya pernah sampai bertanya saat itu. Beliau berjawab begini, bro, waktu itu adalah uang. Kalau kamu menyia-nyiakan waktu yang tidak akan balik lagi nih waktunya, itu sebenarnya kamu menyia-nyiakan banyak sekali peluang yang bisa kamu manfaatkan untuk bisa menghasilkan uang. Itu jawaban beliau, simple. Jadi beliau ini Pak Jimmy tidak pernah sama sekali satu kali pun saya lihat membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu yang nomor 2 adalah Pak Jimmy ini atau orang-orang Chinese ini, mereka menghargai hal-hal yang kecil. Jadi dulu ceritanya saya sering ditraktir bakso sama Pak Jimmy ini. Baksonya itu sekitar jarak 50 meter lah dari di gedung kantor kita itu. Kita sering jalan kaki bareng. Nah, di sela-sela kita makan bakso, kita setelah makan bakso tuh biasanya beliau ini memberikan kita petua-petua dan mereka mendidik kita juga untuk setelah itu kita jalan balik ke kantor dan kita ketemu uang koin Rp500 dan saya melihat sendiri Pak Jimmy memungut duit itu sendiri. Dia mengambil duit itu dan memasukkan duit itu kantongnya. Saya bertanya, lu Pak Jim, buat apa diambil Pak Jim? Kan biarin di situ aja duitnya. Biarkan orang-orang nanti, mungkin orang-orang yang butuh atau orang-orang pengemis nanti yang nggak mengambil. Hanya saja beliau berbicara begini, bro, ini duit ada di sini, ini rezeki kita. Meskipun ini Rp500, ini sangat berguna dan sangat bermanfaat. Kenapa? Karena duit 1 miliar pun tanpa Rp500 ini tidak akan jadi 1 miliar. Sama seperti ketika kita hidup, kita kita jarang menghargai hal-hal yang kecil seperti sepatu kita mungkin jarang menghargai sepatu kita, baju yang kita kenakan kita tidak pernah menghargai. Kenapa? Karena kita mikirnya ngapain, padahal tanpa baju itu, tanpa sepatu itu, kita itu tidak bisa kemana-mana gitu. Kita jarang memberikan penghargaan kepada hal-hal yang kecil kayak gitu. Lalu nomor 3, orang Chinese atau kebetulan mentor saya itu yang namanya Pak Jim itu, mereka setiap hari berpikir tentang hustle. Jadi mereka selalu berpikir bagaimana caranya mencari uang, di mana siapa yang bisa memberikan kita duit hari ini, dari mana kita mendapatkan duit hari ini, dan pokoknya sehari-hari yang selalu dipertanyakan kepada saya itu, bro, kita dapat duit dari mana hari ini? Siapa yang kita ngasih duit hari ini, bro? Kita bisa menghasilkan duit dari mana hari ini? Itu setiap hari yang harus sering ditanyakan kepada saya setiap hari. Jadi kita sampai terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi akhirnya kita terbentuk karena kita terbiasa, kita terbentuk untuk bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang hari ini. Itu mindset kita terbentuk karena terbiasa oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Jimmy sendiri setiap hari seperti itu. Jadi mereka harus, orang-orang Chinese ini memang selalu berpikir uang. Mereka tidak pernah punya ada pemikiran-pemikiran lain. Yang dipikirkan mereka hanyalah uang. Bagaimana caranya saya bisa kaya, bagaimana caranya saya bisa menghasilkan uang setiap hari. Lalu keempat, mereka ini jarang meratapi nasib. Mereka tidak pernah bergalau-galau ria seperti yang kebanyakan yang kita ini. Mereka tidak pernah galau meratapi nasib. Aduh ya Allah, kenapa kok saya begini? Mereka tidak pernah begitu. Mereka tidak pernah meratapi nasib mereka. Mereka tidak pernah galau-galau. Selama saya bekerja dengan Pak Jimmy ini, saya tidak pernah melihat Pak Jimmy ini mengeluh. Tidak pernah melihat beliau meratapi nasib. Satu-satunya hal yang saya lihat ke beliau ini, beliau ini selalu bahagia, beliau selalu antusias, selalu bersemangat setiap hari, dan itu ditunjukkan kepada semua anggota timnya. Itu jadi mungkin itu salah satu strategi juga mungkin ya. Jadi
bisa kita handle tim ini ditentukan oleh siapa leadernya. Jika leadernya galau, jika leadernya selalu menatap nasib, selalu bersedih, maka itu juga akan dicontoh oleh anak buahnya. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, mereka ini, orang Chinese ini, atau khususnya untuk Pak Jimmy yang pernah saya bekerja sama itu, mereka itu fokus jika mengerjakan sesuatu. Jadi ketika mereka sudah mempunyai satu pekerjaan atau mereka sudah ada skill set, mereka sudah di bidang ini, contoh di bidang marketing, di bidang sales, mereka akan fokus di situ. Mereka tidak pernah habis ini saya kemana ya, habis ini saya ke sana, enggak. Mereka tidak pernah gampang tergoda untuk melakukan hal-hal yang di luar pekerjaan mereka. Mereka fokus ke satu bidang tertentu dan mereka menjalani itu dengan dalam waktu yang lama dan mereka menjalani itu secara serius. Seperti itu. Nah, itulah mungkin hal-hal yang menjadi pertanyaan kita atau menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita, kenapa sih orang-orang Chinese atau orang China itu lebih kaya daripada orang-orang pribumi. Nah, itu juga bisa menjadi poin-poin yang harus kita introspeksi ke dalam diri kita sendiri sebagai orang pribumi ini, agar kita juga bisa bersaing dengan mereka dan bisa juga bisa bermanfaat untuk keluarga kita juga dan bisa lebih produktif di dalam kehidupan kita, kayak gitu. Nah, jika kalian ada pertanyaan silahkan posting di kolom komentar. Saya juga memberikan link untuk masuk ke grup. Saya buat grup namanya Zero to One, klubnya orang-orang gagal. Jadi saya pengen menampung orang teman-teman yang lagi gagal di sana, pengen mencurahkan isi hatinya. Silahkan kita bisa sharing di sana, karena saya merasa bahwa jika kita sharing apa yang kita sekarang rasakan, apa yang kegalauan kita sharingkan, itu bisa lebih mengurangi beban dari hati kita dan akhirnya kita bisa bangkit lagi untuk menghadapi hidup dengan lebih positif. Seperti itu. Jadi jika kalian ada pertanyaan silahkan posting kolom komentar ya. Jika kalian suka atau merasa video ini bermanfaat, silahkan di like lalu di share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa subscribe. Oke? Terima kasih. Sekian dulu dari saya, dari Muhammad Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.